kan yang saya baca nih dok, beberapa sumber mengatakan bahwa penyakit jantung pada anak ini angka kejadiannya masih cukup banyak ya dok ya. Iya. Mungkin karena ketidaktahuan orang tua atau dan lain sebagainya. Nah mungkin boleh dijelasin ya dok, apa itu penyakit jantung pada anak? Untuk mungkin kan dok ada sebagian orang tua gitu yang nggak ngeh nih mengenai anaknya nih menderita penyakit jantung ini. Ada hal-hal yang bisa dilihat ataupun apa namanya diketahui oleh orang tua gitu dok bahwa ini anaknya ternyata ada penyakit Ada jantung PGB gitu. apa enggak ya? Nah untuk ini dok, penanganannya sendiri nih, tindakan yang dilakukan pada penyakit jantung bawaan ataupun penyakit jantung yang Iya. didapat, ada perbedaan nggak sih dok? Halo sahabat Rusdi, sahabat Rumah Sakit Pelni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di acara ngopi, ngobrol pagi bareng para ahli. Baik sahabat Rusdi, banyak penyakit pada anak yang harus diwaspadai oleh orang tua. Karena penyakit pada anak ini tidak hanya dapat berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga dapat berdampak pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan salah satu penyakit yang wajib diwaspadai oleh orang tua adalah penyakit jantung. Lalu apa sih penyakit jantung pada anak? Mending kita tanya langsung yuk sama ahlinya. Baik, pada saat ini sudah hadir bersama kita Dr. Dedi Wilson, spesialis anak, konsultan jantung. Halo, apa kabar dokter? Kabar baik, Mbak. Luar biasa. Terima kasih dokter sudah mau hadir di acara ngopi pagi ini, dok. Sama-sama, Mas Ridwan. Baik dokter, mengenai bahasan kita pada pagi hari ini cukup menarik nih dok, mengenai penyakit jantung pada anak. Mungkin kan yang saya baca nih dok, beberapa sumber mengatakan bahwa penyakit jantung pada anak ini angka kejadiannya masih cukup banyak ya dok ya. Iya. Mungkin karena ketidaktahuan orang tua atau dan lain sebagainya. Nah mungkin boleh dijelasin ya dok, apa itu penyakit jantung pada anak? Ya, jadi penyakit jantung pada anak ya mulai dari bayi sampai remaja ya. Orang tidak menyangka bahwa bayi juga ada masalah jantung. Jadi secara umum sih untuk penyakit jantung pada anak itu dibedakan atas dua, yaitu penyakit jantung didapat dan penyakit jantung bawaan. Dikatakan penyakit jantung bawaan yaitu penyakit jantung yang sudah ada sejak bayi itu dilahirkan. Jadi prosesnya terjadi sejak dari dalam kandungan. Yang kedua penyakit jantung didapat yaitu penyakit jantung yang timbul dalam perkembangan anak setelah lahir. Ya. Dari dua kelompok tersebut juga nanti ada pembagian lebih lanjutnya. Untuk penyakit jantung yang bawaan itu kan umumnya penyakit jantung kelainan jantung yang timbul waktu pembentukan jantung. Jantung itu dibentuk lebih kurang pada trimester pertama kehamilan. Oke, dari awal itu kan? Iya. Jadi lebih kurang umur 12 minggu ya. Umur 12 minggu itu 20 minggu sudah terbentuk sempurna. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang bisa mengganggu pembentukan jantung akan menimbulkan kelainan jantung bawaan tersebut. Dan umumnya kelainan jantung bawaan tersebut adalah kelainan struktur, jadi anatomis dari jantung sehingga mengganggu fungsi jantung fungsional dari jantung tersebut. Itu jantung bawaan. Kalau jantung didapat itu kelainan jantung yang timbul pada anak setelah lahir itu bisa karena proses infeksi atau karena reaksi peradangan. Tapi yang banyak untuk kita di negara berkembang ini adalah jenis penyakit jantung rematik. Yaitu jadi yang rematik bukan hanya otot tulang saja ya. Jantung juga bisa mengalami peradangan rematik. Nah, itu disebabkan karena infeksi dari kuman kita sebut kuman Streptococcus. Awalnya infeksi dari radang tenggorokan. Kemudian kumannya sudah hilang, tapi respon tubuh kita yang harusnya dia membunuh untuk kuman tersebut malah menyerang dari katup-katup jantung. Oke. Jadi yang bermasalah adalah pada katup-katup jantung tersebut. Kemudian itu banyak di negara kita, negara berkembang terutama untuk penyakit jantung didapat. Ini merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan gagal jantung pada anak dan remaja. Kemudian yang kedua penyakit Kawasaki. Kawasaki. Ya, namanya Kawasaki kayak nama motor. Nggak asing ya dok ya Nggak. namanya. Iya, dok. Ya, dan itu karena respon peradangan tubuh yang menyerang pembuluh darah. Nah, pada jantung yang diserangnya pembuluh darah koroner. Jadi peradangan pada koroner sehingga menyebabkan kerusakan yang menetap pada koroner tersebut. Nah, nanti berisiko untuk mengalami ya namanya kayak infak jantung pada orang dewasa gitu ya.
Nah, Kawasaki itu juga banyak di Indonesia. Gejalanya juga hampir sama, terutama dia ada merah-merah di kulit, merah di mata, gitu. Itu kan waktu fase akutnya. Yang ketiga itu peradangan pada otot jantung, miokarditis. Nah, yang miokarditis ini umumnya sering terjadi karena respon tubuh akibat infeksi virus pada umumnya, yang kita sebut dengan kardiomiopati. Ya. Kemudian juga ada kelainan jantung didapat yang timbul karena infeksi, kuman tumbuh di dalam ruang-ruang jantung, namanya endokarditis, itu bisa, atau peradangan pada pembuluh darah yang lain. Ya, untuk Oke, jadi ada dua ya, Dok ya. Jadi ada yang didapat dan ada juga yang bawaan. ada yang Oke, jadi yang bawaan ini bisa dideteksi selama proses kehamilan nih, Dok? ya kalau yang namanya bawaan sebenarnya sih sudah bisa kita identifikasi sejak dari dalam kehamilan ya. Oke. Dengan kemampuan sekarang ini kan ada dikenal feto maternal. Feto maternal itu adalah bagian dari penyakit ilmu kandungan kebidanan yang mengobservasi bayi-bayi dalam janin dalam kandungan. Kemudian ada fetal echo. Fetal echo itu adalah ekokardiografi yang dilakukan pada janin dalam kandungan. Itu dilakukan oleh dokter jantung anak. Ya. Nah, pemeriksaan fetal echo ini bisa untuk mendeteksi dini kelainan jantung bawaan tersebut. Biasanya dilakukan itu waktu kehamilan 16 minggu sudah bisa. Kemudian biasa kalau ada kecurigaan di serial biasanya diulang lagi waktu 24 minggu, 30 minggu kemudian. Nah, itu untuk deteksi waktu bayi dalam kandungan. Sejak lahir, kemudian deteksi lebih lanjut yaitu pas waktu lahir. Ya. Waktu lahir itu pemeriksaan fisik yang dilakukan pada bayi baru lahir. Biasanya bayi baru lahir, dokter akan lihat baik itu detak jantungnya, irama jantung, kemudian aliran darah ke organ tubuhnya, perfusinya namanya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan stetoskop. Dokter akan mendengarkan kalau ada masalah jantung, kadang-kadang ditemukan suara jantung tambahan yang disebut murmur. Kemudian kalau ada kecurigaan bayi tersebut berisiko untuk mengalami PJB, penyakit jantung bawaan, ya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang ekokardiografi itu. Echo itu pemeriksaan USG tapi yang dilakukan pada bayi, pada jantung bayi. Dengan pemeriksaan tersebut kita bisa mendeteksi kelainan anatomis tersebut. Kadang banyak yang lewat juga setelah bayi lahir tidak bisa teridentifikasi. Pada masa perkembangan bayi tersebut bisa dideteksi. Nah, untuk itu kita harus bisa mengetahui gejala dini dari penyakit jantung bawaan tersebut. Ya, orang tua diharapkan bisa mendeteksi tanda-tanda kelainan jantung bawaan pada anak. Kalau pada bayi itu khas sekali, ya. Kalau dia kan jantung bawaan itu dibedakan atas dua. Ada yang tipe biru, ada yang tipe tidak biru. Yang biru ini, yang biru itu namanya cyanotic, kelainan jantung bawaan cyanotic. Nah, ini kejadiannya sih termasuk kecil, rendah. Jadi dari semua jantung kelainan jantung bawaan itu seperempatnya lah ada kelainan jantung bawaan yang cyanotic. Nah, itu dari awal sih udah bisa terdeteksi seharusnya karena bayi akan kelihatan biru, terutama kalau dia menangis. Itu biru di gusi, biru di mulut, atau di ujung-ujung jari. Jadi kelihatan ya, Dok ya, di mukosa juga bisa. Iya, terutama di gusi sama lidah. Nah, itu kita sebut cyanotic central. Kalau kita ketemu kayak begitu, nah harus curiga ada kelainan jantung bawaan tipe cyanotic, harus dilakukan USG, echo jantung. Kemudian ada yang tipe yang tidak cyanotic, yang ya bayinya ada kelainan jantung bawaan, tapi dari klinis tidak ada gambaran biru. Nah, itu banyak juga jenisnya. Ada yang bocor di serambi, ASD, bocor di bilik, atau pembuluh darah yang tidak menutup, PDA, atau aliran keluar dari jantung itu yang sempit, kita sebut stenosis. Kalau sempit ke aliran ke paru-paru, kita sebut pulmonary stenosis. Sempit ke aliran seluruh badan, disebut aortic stenosis, atau kombinasi dari semua kelainan tersebut. Nah, gejalanya kita bisa mendeteksi pada bayi baru lahir, itu kemampuan dia menyusunya. Dia akan cepat capek menyusu, sehingga menyusu nggak kuat lama. Kita sebut terputus-putus, interrupted feeding namanya. Ya. Oke, dan jadi penting juga ya, Dok ya, pengetahuan orang tua mengenai
kondisi kelainan jantung ini ya dok ya. Ya, Nah untuk mungkin kan dok ada sebagian orang tua gitu yang nggak ngeh nih mengenai anaknya nih menderita penyakit jantung ini. Ada hal-hal yang bisa dilihat ataupun apa namanya diketahui oleh orang tua gitu dok bahwa ini anaknya ternyata ada ada penyakit jantung PJB gitu, apa ya, enggak ya? bisa dikenali gitu. Ya, memang untuk penyakit jantung bawaan kita harus bisa deteksi dari dini. Orang tua harus bisa mengenal gejala-gejala tersebut. Eh, yang saya bilang tadi kalau pada bayi gejalanya minum yang terputus-putus, interrupted feeding. Akibatnya kemampuan dia minum tidak banyak, berat badannya susah naik. Jadi dia salah satunya grafik pertumbuhan. Di KMS, Kartu Menuju Sehat itu ada grafik pertumbuhan, di situ bisa diplot. Kalau dia 2 bulan nggak tumbuh, nah kita harus curiga lah. Dia harus dipastikan jantung tidak bermasalah, dilakukan echo. Jadi kuncinya minum yang tidak kuat banyak, berat badan yang susah naik. Terus kalau anak sudah agak besar, dia itu aktivitasnya nggak banyak. Jadi Terbatas gitu ya dok ya. mudah capek dia. Oke. Iya. Nah itu secara klinis orang tua lihat. Atau yang paling khas itu sering batuk berulang. Orang sering sangka flek atau TBC, Iya, iya. tapi tahu-tahu rupanya bocor di serambi jantung gitu atau ASD. Itu juga sering yang menyebabkan kita telat mendiagnosis. Iya. Karena gejalanya nggak begitu khas, cuma batuk-batuk, batuk berulang gitu. Ya. Tapi setiap anak yang kita curigain sering batuk berulang, kita harus pastikan tidak ada masalah dengan jantung. Sebaiknya diperiksa ke dokter dan dokter akan lakukan pemeriksaan dengan stetoskop. Kalau dia mendengar sesuatu yang tidak normal, dilakukan ekokardiografi. Jadi pemeriksaan rutin juga penting ya dok ya. Ya. Iya, karena ternyata bisa dideteksi karena dapat berpengaruh juga ya dok ya terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Betul, anaknya. betul. Oke, nah dok misalnya kalau orang tuanya nih telat untuk mengenali atau telat untuk didiagnosis anaknya mengenai menderita penyakit jantung ini. Ya. Nah, komplikasi yang bisa didapat pasien ini atau anak ini apa aja dok? Ya, itu pentingnya kita bisa mendeteksi sejak dini masalah kelainan jantung bawaan, yaitu salah satunya untuk mengantisipasi komplikasi yang bisa terjadi. Ya. Yang paling khas komplikasinya itu kecil, berat badannya susah naik. Jadi anak dengan KJB kelainan jantung bawaan itu beresiko untuk mengalami yang namanya malnutrisi. Ya, jadi gizi agak kurang. Dan itu kalau kita nggak antisipasi ya anak jadi gagal tumbuh. Ya. Yang kedua komplikasi yang lain karena fungsi jantung itu sebagai pompa, akibatnya dengan adanya defek di dalam ada yang disebut dengan pulmonary hipertensi (PH), aliran ke paru-parunya deras. Dia akan berkembang jadi PH dan itu juga tidak bagus buat anak, akan menyebabkan gagal tumbuh dan pH-nya terus berkembang, nanti tekanan di paru-paru akan lebih tinggi dari tekanan sistemik. Nah, kalau kondisi seperti itu ya sudah komplikasi lebih lanjut, sudah berat ya. Kemudian juga anak dengan masalah PJB ini juga karena masalah malnutrisi, akibatnya berlanjut dia tumbuh kembangnya terganggu, jadi perkembangan agak telat jadinya. Berat badannya nggak naik, bagaimana dia bisa berdiri, bisa berjalan, nggak ada tenaga gitu. Nah, jadi kalau kita identifikasi dari awal akan lebih bagus. Kemudian juga perlu diingat bahwa pada kelainan jantung bawaan itu untuk koreksinya ada waktu-waktu tertentu yang disebut golden time period, waktu terbaik untuk dilakukan koreksi. Ya, jadi kalau koreksinya sudah lewat umurnya, bisa dilakukan koreksi, tapi hasilnya kurang begitu bagus. Tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Okay. Jadi untuk itu perlu kita ketahui kelainan apa dia, sehingga bisa diantisipasi kapan paling bagus untuk dilakukan operasi. Karena ada beberapa seperti contohnya CAVSD. CAVSD itu bocor di serambi, bocor di bilik. Nah itu sebaiknya sebelum anak 6 bulan sudah maksimal setahun sudah dilakukan koreksi. Ya. Kalau ASD kecil ya bolehlah umur 3 tahun, 4 tahun dilakukan koreksi. Tapi kalau dia ASD besar, PH ya lebih awal dilakukan. Ya. Jadi ada time khusus untuk. Khusus ya. Oke, jadi sekali lagi pemeriksaan dini penting ya dok ya. Iya. Oke, nah dokter, tadi kan salah satu pemeriksaan penunjang yang sudah disebutkan adalah echo. Nah, sebetulnya ada perbedaan nggak sih dok dari pemeriksaan penunjang untuk yang bawaan ataupun yang didapat? Iya. Jadi pemeriksaan utama kita sebagai stetoskop ya ekokardiografi. Dengan echo itu kita bisa menilai struktur dari jantungnya, kemudian gangguan fungsional atau
dalam arti gangguan fungsi yang terjadi, bagaimana alirannya, ada pH atau tidak. Tapi kan tidak semua tempat ada echo tersebut, ya. Tidak semua rumah sakit tersedia. Jadi di sana juga bisa dilakukan deteksi awal, baik itu melalui anamnesa. Anamnesa itu artinya kita menggali histori dari perjalanan penyakit anak tersebut dari orang tua. Kalau ada gejala yang didapat tadi, ya kita harus curiga. Yang kedua, pemeriksaan fisik lebih lanjut dari dokternya. Kalau pada bayi baru lahir, sebenarnya dari awal itu sudah bisa terdeteksi kemungkinan ada PJB dengan memeriksa oksigen di darah tubuh, namanya cek saturasi. Saturasi Ya. Sekarang hampir semua rumah sakit atau puskesmas saya rasa sudah ada punya saturasi. Jadi mereka akan cek saturasi. Saturasi oksigen itu normalnya harus di atas 95. Kalau di bawah itu, di bawah 90, atau ada perbedaan antara tangan kanan dan kaki yang lebih dari 3 poin, ya harus curiga adanya PJB, harus dilakukan echo. Kemudian dari pemeriksaan fisik lain, ya dengan stetoskop menilai irama jantung, dan ada suara jantung tambahan yang kita sebut murmur tersebut. Kemudian pemeriksaan ronsen, dari ronsen juga bisa akan kelihatan corakan parunya bertambah, berkurang, atau ukuran jantungnya membesar atau bagaimana gitu. Oke, baik dokter. Nah, untuk yang bawaan kan mungkin itu dari lahir ya dok ya, Iya. dari proses kehamilan ya dok ya. Betul. Nah, untuk yang didapat sendiri nih dok, tentunya kan pasti bisa dicegah dong dok, Iya, ya kan? betul. Itu kan ada penyebabnya. Nah, proses pencegahan yang bisa dilakukan itu apa aja sih dok untuk yang didapatkan? Mencegah penyakit Mm-mm. masalah jantung pada anak. Ya, kalau yang penyakit jantung bawaan tadi, mencegahnya sih kita harus bisa mendeteksi risikonya. Kan penyebab pasti dari kelainan jantung bawaan tuh kita nggak tahu. Cuma ada beberapa faktor risiko yang bisa terdeteksi. Nah, yang kita bisa mencegah terjadinya itu faktor risikonya itu ya dihindari gitu ya. Ya. Seperti faktor risiko dari ibu, ibunya mengalami infeksi, terutama infeksi virus, rubella atau campak Jerman waktu kehamilan trimester pertama, atau sebelum hamil harus cek dulu toksoplasma atau rubella dari cek darah. Kemudian ya faktor risiko lain, ibunya mengkonsumsi obat-obat yang tidak di bawah penguasaan dokter, Oke. terutama obat anti kejang gitu ya. Nah, itu faktor risiko terjadinya PJB, atau ibunya menderita penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Jadi dia harus terkontrol. Itu faktor risiko untuk PJB. Nah, kalau untuk penyakit jantung yang didapat tadi, pencegahannya sebenarnya kalau untuk masing-masing itu beda-beda ya. Kalau pada penyakit jantung rematik, ya pencegahannya kita susah menentukan orang ini akan bisa kena atau tidak. Tapi kalau dia sudah kena, sudah tegak diagnosanya PJB, kita cegah biar kerusakan katup tidak terjadi lebih lanjut. Namanya pencegahan sekunder. Nah, itu pencegahan sekunder itu dengan pemberian antibiotik jangka lama, golongan penisilin. Pilihannya bisa obat dimakan atau obat disuntik, bisa sampai umur 18 atau 25 tahun gitu. Itu untuk penyakit jantung rematik. Kemudian kalau untuk penyakit yang lain kayak Kawasaki itu, ya pencegahan secara khusus untuk Kawasaki belum ada sih. Cuma kita mencegah ya anak jangan sampai sering terinfeksi virus. Nah, untuk itu ya lengkapilah imunisasinya, terutama influenza, vaksin-vaksin yang lain yang dianjurkan pemerintah. Oke, jadi mau yang penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang didapat bisa dikurangi resikonya dok ya? Iya. Oke, dengan memperhatikan tadi ya, mungkin kalau yang didapat mungkin imunisasinya harus lengkap ya dok ya, mulai dari HB0 sampai campak dan sebagainya ya dok ya. Betul. Nah dok, untuk pemicu yang paling banyak nih dok dari yang penyakit jantung yang didapat nih, biasanya yang dokter temukan yang paling banyak tuh apa dok? Kalau di kita yang paling banyak itu ya penyakit jantung karena rematik yang banyak Rematik. ya. Karena kita ya termasuk, memang dikatakan kalau pada negara berkembang penyakit jantung didapat yang dominan itu adalah penyakit jantung rematik. Baik itu datang dalam keadaan akut yang disebut demam rematik akut, atau sudah sekuelenya. Sekuele itu artinya gejala sisa aja, kerusakan pada katup. Nah, kondisi itu paling banyak penyakit jantung rematik ini. Dan yang jadi masalah itu pemberian obatnya itu, karena dia harus makan obat pencegahan yang dalam jangka waktu yang lama itu. Obatnya penisilin namanya. Dan itu jarang, yang suntik itu lebih bagus.
Cuma ketersediaannya itu kadang ada, kadang enggak. Jadi kita harus balik lagi ngasih yang pakai oral, Iya. pakai makan oral yang diminum itu Hmm. tiap hari anak harus minum. Jadi kan kadang bosan juga. Iya. Sementara obatnya juga rasanya tidak enak kan. Nah, tapi dia harus minum dalam jangka waktu lama, bisa sampai 15 tahun, 18 tahun atau 25 tahun. Kalau tidak minum, katupnya akan rusak, tambah rusak katup jantungnya, dan suatu waktu perlu ganti katup, operasi jantung, ganti katup. Nah, itu kendalanya pada penyakit jantung rematik ini. Rematik. Oke. Nah, untuk ini dok, penanganannya sendiri nih, tindakan yang dilakukan pada penyakit jantung bawaan ataupun penyakit jantung yang Iya. didapat, ada perbedaan nggak sih dok? Ya, kalau untuk jantung bawaan kan kelainannya anatomi, struktural. Kelainan anatomi umumnya sebagian besar ya perlu koreksi. Koreksi. Iya. Oh, Obat-obatan diberikan hanya untuk mensupport fungsi jantungnya biar berfungsi sebagai optimal, tapi tidak mengoreksi kelainan yang didapat tersebut. Ya, ya ibaratnya kita punya dapur bocor, ya nggak mungkin kita pakai ember aja nampung air tiap hujan kan? Ya, gentengnya harus diganti, harus dibenerin. diganti ya dok. Ya. Oke. Jadi cuma untuk mengkoreksi itu tergantung dari tipe-tipe kelainannya. Ya, ada yang harus dari lahir, baru lahir harus dilakukan tindakan, atau ada umur sebelum 6 bulan, umur setahun, umur 3 tahun. Jadi ada time-timenya. Dan itu tergantung dari tipe kelainannya. Kelainannya. Nah, tipe kelainan ini kita nggak akan tahu kalau kita nggak echo. Kadang dengan echo juga nggak begitu akurat. Kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, namanya di CT scan. Atau yang lebih lanjut lagi, namanya di kateterisasi. Kateterisasi itu kita melakukan pemeriksaan itu bersifat invasif. Jadi anak dibius, kemudian dengan menggunakan kateter masuk ke jantung, dikasih kontras, nanti akan kelihatan kelainan anatomis. Kemudian dilakukan penyadapan, baik itu tekanan atau oksigen di dalam jantung. Nah, Jadi cukup kompleks ya dok ya. Jadi dari segi pemeriksaan, atau pencegahan. ya. Tapi itu semua sudah bisa dilakukan di kita di Indonesia. Jadi di Indonesia juga sudah lengkap ya dok ya untuk penata laksanaan penyakit jantung bawaan ataupun penyakit jantung yang didapat pada anak ini ya dok ya. Betul. Ternyata anak juga bisa menderita gagal jantung ya dok ya. Bukan anak bayi juga Bayi sudah juga bisa, ada ya? masalah jantung itu ya. Oke, ternyata pemeriksaan itu ya Jadi dok ya. bukannya hanya orang tua, orang dewasa. Memang sih kalau dewasa tipenya itu agak berbeda. Kalau dewasa itu kan penyakit lebih karena kebanyakan koroner, Iya. masalah pembuluh darah itu. Iya. Tapi kalau anak-anak ya variasinya seperti itu. Ada yang kena infeksi, ada yang bawaan, ada juga yang gangguan irama jantung. Nah, tapi itu bagian dari ada yang bawaan atau komplikasi dari penyakit yang lain gitu. Oke. Jadi kan karena memang anak ini masih proses pertumbuhan juga ya dok ya, dari Betul. segi organ dan lain sebagainya ya. Ya, karena anak itu tumbuh, makanya kita perlu pantau. Dia harus mengikuti pertumbuhan dan perkembangan sesuai umurnya. Nah, itu perlu di follow up selalu. Jadi kalau dia dibilang jantung bawaan, sebelum dilakukan koreksi, dia tetap harus kontrol secara teratur. Kemudian setelah dilakukan koreksi, artinya dalam arti sudah operasi, bukan berarti sudah sembuh banget, belum. Dia tetap perlu follow up dengan dokter. Mungkin nanti akan ditentukan waktunya. Ada yang sekali setahun, sekali 2 tahun. Karena kita perlu ngecek jantung yang sudah pernah dibedah, apakah listriknya masih bagus, apakah fungsi kontraksinya bagus, atau koreksi yang dilakukan udah benar-benar sempurna atau tidak gitu. Nah, itu perlu pemantauan secara teratur gitu. Oke. Jadi dukungan dari keluarga juga penting banget ya dok ya, Betul. supaya disiplin pemeriksaannya, disiplin minum obatnya ya dok ya. Betul, minum obat itu harus jelas dan semua Iya. idealnya terdokumentasi, ada buku catatan. Nah, itu lebih senang lihatnya karena kebanyakan kalau saya di poli kadang saya juga bingung, ibu datang anaknya ada bocor jantung gitu. Bocor jantung itu kan banyak tipenya, kita Iya. bingung. Sudah dilakukan operasi, nggak tahu operasinya karena ada operasi yang bersifat hanya sebagai support, koreksi, atau yang disebut paliatif. Iya. Paliatif itu hanya mengoptimalkan saja gitu. Dan semua itu bagusnya idealnya anak dengan penyakit kronis tersebut ada catatannya gitu. Jadi kita bisa ngikutin. Ya. Oke, jadi orang tua juga harus benar-benar memperhatikan ya dok ya, Iya. apa saja tindakan yang sudah dilakukan sama anaknya, apa saja obat-obatan yang sudah dikonsumsi ya dok ya. Konsumsi. Oke, supaya setiap pemeriksaan itu memang terintegrasi ya dok ya. Betul. Oke, baik. Jadi sobat terus di rumah nih, jadi harus makin concern ya sama anaknya dok ya, Betul. terhadap proses tumbuh kembangnya dan
yang lagi sakit, mungkin proses penyembuhannya ya dok ya. Nah dokter, sebelum kita tutup nih dok, ada yang mau disampaikan nggak ke sahabat Rusni di rumah mengenai penyakit jantung pada anak ini? Ya, untuk masalah jantung pada anak itu prinsipnya lebih awal diketahui, deteksi dini, dilakukan intervensi lebih awal, hasilnya akan optimal gitu. Jadi jangan lupa selalu kalau kita memiliki risiko untuk masalah jantung pada anak, lakukanlah deteksi secara dini. Kemudian satu lagi, sekarang ini kan kita lagi pandemi COVID untuk masalah vaksinasi. Banyak anak-anak dengan masalah jantung di atas umur 12 tahun itu kan sudah harus vaksin. Anak dengan masalah jantung itu berisiko untuk mengalami penyakit infeksi. Kalau dia sakit infeksi, respon tubuhnya akan lebih berat daripada anak yang tidak ada masalah jantung. Jadi buat dia vaksinasi itu perlu dan sangat bermanfaat. Jadi tapi ada jenis-jenis vaksinnya, kapan harus diberikan. Jadi sebelum divaksin, anak dengan terutama penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kelainan katup yang berat, sebelum vaksin sebaiknya konsultasi dulu ke dokter jantung anaknya untuk memastikan apakah dia boleh vaksin, jenis vaksinnya apa, dan kapan harus divaksinnya gitu. Tapi prinsipnya dia perlu vaksin, harus divaksin. Harus divaksin ya dok ya. Oke, tapi disesuaikan dengan kondisi anaknya juga ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih dokter, luar biasa sekali atas informasinya. Nah Sobat Rusni, udah tahu kan perbedaan penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung yang didapat? Untuk Sobat Rusni yang ingin berkonsultasi atau memeriksakan diri dengan Dr. Dedi, bisa datang langsung ke Poliklinik Heritage Rumah Sakit Pelni setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 8 sampai dengan pukul 11. Dan saat ini Rumah Sakit Pelni juga sudah memiliki fasilitas yang lengkap, dan salah satunya adalah feto maternal yang dapat mendeteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat Rusni bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi box. Untuk mengetahui informasi terupdate seputar kesehatan dan penawaran menarik dari pelayanan Rumah Sakit Pelni, Sobat Rusni wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Dedi atas informasinya. Sama-sama. Luar biasa sekali. Iya. Salam sehat.